Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Stepi Rizky. Jadi di sini aku pengen ajak kalian belajar bareng tentang uang sebagai alat sistem pembayaran. Pernahkah kalian membayangkan dari mana sebenarnya uang yang kita pakai sehari-hari? Seperti apa sejarah uang, bagaimana sistem pembayaran yang digunakan orang-orang pada zaman dahulu. Nah, oleh karena itu, kita akan mempelajarinya di video kali ini. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian uang dan sejarahnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami definisi uang dan sejarahnya, dan mampu menyimpulkan konsep uang sebagai alat sistem pembayaran. Uang adalah alat tukar yang diterima secara umum dalam transaksi jual beli barang dan jasa. Uang memudahkan kita dalam bertransaksi karena tidak perlu lagi melakukan barter, yaitu menukarkan barang dengan barang. Misalnya, jika seseorang memiliki ikan dan ingin mendapatkan roti, mereka harus mencari orang yang mau menukarkan roti dengan ikan. Namun, cara ini seringkali merepotkan karena tidak semua orang ingin melakukan pertukaran yang sama. Untuk mempermudah transaksi, orang mulai menggunakan barang-barang tertentu sebagai alat tukar. Misalnya, biji-bijian, garam, atau logam seperti emas dan perak. Barang-barang ini dianggap memiliki nilai dan bisa diterima oleh banyak orang. Seiring waktu, uang kertas mulai diperkenalkan. Uang kertas pertama kali muncul di Tiongkok pada abad ke-7 dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Uang kertas ini lebih praktis dan ringan dibandingkan uang logam, sehingga lebih mudah dibawa. Di era modern ini, kita juga mengenal uang digital. Dengan kemajuan teknologi, kita bisa melakukan transaksi hanya dengan menggunakan smartphone. Misalnya, kita bisa membayar belanjaan di toko atau mentransfer uang ke teman hanya dengan beberapa klik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi uang. Uang yang kita pakai setiap harinya dalam transaksi jual beli tentunya memiliki beberapa fungsi. Apakah kalian sudah tahu beberapa fungsi tersebut? Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengenal fungsi utama uang dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita memahami apa itu uang dan bagaimana sejarahnya, mari kita bahas fungsi-fungsi penting dari uang dalam kehidupan sehari-hari. Uang memiliki beberapa fungsi utama, yaitu fungsi pertama adalah sebagai alat tukar. Uang memudahkan kita dalam melakukan transaksi. Dengan uang, kita bisa membeli barang dan jasa tanpa harus melakukan barter. Fungsi kedua adalah sebagai satuan hitung. Uang memberikan kita cara untuk mengukur nilai barang dan jasa. Misalnya, kita bisa mengatakan bahwa sebuah buku harganya Rp50.000, sehingga kita bisa membandingkan nilai barang dengan lebih mudah. Fungsi ketiga adalah sebagai penyimpan nilai. Uang memungkinkan kita untuk menabung dan menyimpan kekayaan. Dengan menabung, kita bisa merencanakan masa depan dan memenuhi kebutuhan di kemudian hari. Lalu, fungsi yang terakhir, yaitu keempat, adalah sebagai alat pembayaran yang sah. Uang diakui oleh pemerintah dan masyarakat sebagai alat yang sah untuk melakukan transaksi. Ini berarti bahwa semua orang menerima uang sebagai bentuk pembayaran. Setelah kita membahas fungsi uang, sekarang mari kita lihat jenis-jenis uang yang ada. Uang dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan bentuk dan fungsinya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami berbagai jenis uang berdasarkan bentuk dan fungsinya. Jenis pertama adalah uang kartal. Uang kartal adalah uang yang berupa koin dan uang kertas. Uang ini digunakan secara langsung dalam transaksi sehari-hari. Misalnya, ketika kita membeli makanan di warung, kita menggunakan uang kertas atau koin. Jenis kedua adalah uang giral. Uang giral adalah uang yang tidak berupa fisik, tetapi ada dalam bentuk saldo di rekening bank. Uang ini dapat digunakan untuk transaksi melalui cek, kartu debit, atau transfer bank. Meskipun tidak terlihat secara fisik, uang giral sangat penting dalam perekonomian modern. Jenis ketiga adalah uang elektronik. Uang elektronik adalah bentuk uang yang disimpan secara digital dan digunakan untuk transaksi online. Contohnya adalah dompet digital seperti OVO, GoPay, dan Dana.
Uang elektronik memudahkan kita untuk bertransaksi tanpa perlu membawa uang tunai. Lalu, untuk jenis yang keempat adalah uang kripto. Uang kripto adalah bentuk uang digital yang menggunakan teknologi blockchain untuk keamanan dan transparansi. Contoh yang paling terkenal adalah Bitcoin. Meskipun masih baru, uang kripto semakin populer dan mulai diterima dalam beberapa transaksi. Setiap jenis uang memiliki karakteristik dan kegunaannya masing-masing. Dengan memahami jenis-jenis uang ini, kita dapat lebih bijak dalam menggunakan uang dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami teori-teori yang menjelaskan peran uang dalam perekonomian. Setelah kita membahas jenis-jenis uang, sekarang mari kita lihat beberapa teori yang menjelaskan peran uang dalam perekonomian. Teori-teori ini membantu kita memahami bagaimana uang berfungsi dan mempengaruhi kegiatan ekonomi. Teori pertama adalah teori kuantitas uang. Teori ini menyatakan bahwa jumlah uang yang beredar dalam perekonomian berpengaruh terhadap tingkat harga barang dan jasa. Semakin banyak uang yang beredar, semakin tinggi kemungkinan harga barang dan jasa akan naik. Ini dikenal dengan istilah inflasi. Teori kedua adalah teori permintaan uang. Teori ini menjelaskan bahwa permintaan uang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendapatan, tingkat suku bunga, dan harapan inflasi. Ketika pendapatan meningkat, orang cenderung ingin menyimpan lebih banyak uang. Sebaliknya, jika suku bunga tinggi, orang mungkin lebih memilih menyimpan uang di bank daripada menggunakan untuk belanja. Teori yang ketiga adalah teori penawaran uang. Teori ini menjelaskan bahwa penawaran uang dalam perekonomian ditentukan oleh kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Bank sentral dapat mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah suku bunga atau melakukan operasi pasar terbuka. Kemudian, untuk teori yang terakhir adalah teori fungsi uang. Teori ini menjelaskan bahwa uang memiliki beberapa fungsi seperti alat tukar, satuan hitung, penyimpan nilai, dan alat pembayaran yang sah. Fungsi-fungsi ini menjadikan uang sebagai elemen penting dalam perekonomian. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengenal konsep permintaan uang dalam ekonomi dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Setelah kita membahas teori uang, sekarang mari kita fokus pada dua konsep penting dalam ekonomi, yaitu permintaan uang dan penawaran uang. Permintaan uang adalah jumlah uang yang diinginkan oleh masyarakat pada tingkat tertentu. Permintaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pendapatan, tingkat suku bunga, dan harapan inflasi. Mari kita mempelajari ketiga hal tersebut. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang tingkat pendapatan. Ketika pendapatan seseorang meningkat, mereka cenderung ingin menyimpan lebih banyak uang untuk keperluan sehari-hari dan investasi. Kemudian untuk tingkat suku bunga, jika suku bunga tinggi, orang mungkin lebih memilih untuk menyimpan uang mereka di bank daripada menggunakannya untuk belanja. Sebaliknya, jika suku bunga rendah, orang cenderung lebih banyak berbelanja. Kemudian untuk harapan inflasi, jika masyarakat mengharapkan inflasi akan meningkat, mereka mungkin akan berusaha untuk menghabiskan uang mereka lebih cepat sebelum nilainya menurun. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengenal konsep penawaran uang dalam perekonomian. Selanjutnya, mari kita bahas konsep penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian pada waktu tertentu. Penawaran ini dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Ada beberapa cara yang dilakukan bank sentral untuk mengatur penawaran uang, antara lain operasi pasar terbuka. Bank sentral dapat membeli atau menjual surat berharga untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Lalu, tingkat suku bunga. Dengan mengubah suku bunga, bank sentral dapat mempengaruhi keputusan masyarakat untuk meminjam atau menyimpan uang. Suku bunga yang lebih rendah mendorong orang untuk meminjam lebih banyak uang, sehingga meningkatkan penawaran uang. Kemudian, cadangan wajib. Bank sentral juga dapat mengubah persentase cadangan yang harus disimpan oleh bank. Jika cadangan wajib diturunkan, bank dapat meminjamkan lebih banyak uang, sehingga meningkatkan penawaran uang. Penawaran uang yang cukup dalam perekonomian sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Jika penawaran uang terlalu sedikit, bisa menyebabkan deflasi, sedangkan jika terlalu banyak, bisa menyebabkan inflasi. Setelah kita membahas berbagai aspek tentang uang, sekarang mari kita bicarakan tentang pentingnya literasi keuangan bagi masyarakat Indonesia. Meningkatkan literasi keuangan sangat penting agar kita bisa mengelola keuangan dengan baik dan benar untuk masa depan. Pertama, edukasi dan pelatihan sangat diperlukan. Kita perlu mengikuti program-program yang mengajarkan cara membuat anggaran, menabung, dan berinvestasi dengan bijak. Dengan pengetahuan yang tepat, kita bisa membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Kedua, literasi digital juga sangat penting. Di era digital ini, kita harus memahami cara melindungi diri dari penipuan online, seperti judi dan investasi bodong. Selalu pastikan untuk memeriksa keaslian suatu platform sebelum melakukan transaksi. Ketiga, kesadaran tentang risiko keuangan perlu dilakukan. Kita harus lebih sadar akan produk keuangan yang kita pilih. Jangan mudah tergiur dengan tawaran yang terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Selanjutnya, akses ke sumber daya keuangan yang mudah dipahami juga sangat membantu. Kita bisa memanfaatkan aplikasi pengelolaan keuangan yang dapat membantu kita mencatat pengeluaran dan pemasukan. Terakhir, penting untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan. Kebijakan yang mendukung dan regulasi yang ketat terhadap praktik pinjaman online dan judi dapat membantu melindungi masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, kita semua dapat menjadi lebih bijak dalam mengelola keuangan dan terhindar dari kejahatan uang. Mari kita tingkatkan literasi keuangan kita untuk masa depan yang lebih baik.